Oke, untuk speaker kita yang ketiga, saya perkenalkan dengan Ibu Arifatan. Beliau adalah angkatan Sistem Informasi tahun 1998. Betul ya Bu ya, tahunnya ya? Nggak salah ini. Angkatannya cukup panjang gitu ya. Nah, beliau hari ini akan sharing sedikit mengenai bagaimana membangun perusahaan dengan modal terbatas. Modal tanpa batas atau terbatas, Bu? Terbatas. Terbatas. Kira saya Oh, bilang tanpa batas nggak usah diajarin. Tiga tanpa batas, Bu. Oke. Nah, Oke, ini menarik nih karena teman-teman BINUS kebanyakan kan punya usaha dan selalu pengennya become the entrepreneur ya Bu ya. Nah, kira-kira mungkin Ibu bisa langsung lanjut Bu untuk saya persilahkan mengenai detailsnya seperti apa sebelum mulai presentasinya. Silakan Bu Arifah. Thank you Brenda, thank you. Wah, saya dari tadi lihat Felix present dan sebelumnya gitu ya. Ini presenternya keren-keren ya. Dan banyak belajar sayanya, jadi banyak belajar. Apalagi untuk yang Grab ya. Sebenarnya saya penggemar Gojek, jadi agak fanatik Gojek gitu ya. Tapi kayaknya setelah hari ini saya mau coba Grab, walaupun banyak teman yang selalu bilang pakai Grab aja. Ya saya lebih banyak pakai Grab ketika dulu di corporate. Grab itu punya kerjasama dengan corporate. So karena waktu, jadi saya langsung aja sharing. Ini lebih banyak cerita dari dari pengalaman pribadi ya. Oke. Udah kelihatan? Ya, saya langsung aja. Ya, ini bagaimana kita memulai bisnis ketika modal kita sangat terbatas ya. Jadi saya sebenarnya udah mulai bisnis tuh ketika umur 19 tahun, ketika masih kuliah. Jadi dari sana saya belajar bagaimana memulai bisnis dengan modal yang terbatas gitu ya. Jadi mungkin sekilas buat teman-teman, tipe-tipe dari entrepreneurship sekarang tuh banyak ya. Jadi ada yang investor, ada yang macam-macam gitu. Dan juga pekerjaan entrepreneurship itu ada yang deal dengan banyak hal gitu. Dan banyak dari teman-teman yang bertanya ke saya nggak jago sales, saya nggak jago finance, saya nggak jago marketing, dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah ketika kita mulai satu journey entrepreneurship, maka semuanya kita harus lakukan. Jadi mau tidak mau kita harus belajar segala sesuatu dari legal, finance, sales, marketing, dan lain sebagainya. Jadi dengan begitu, ibaratnya tuh begitu kita masuk ke journey entrepreneurship, kita nggak ada job desk kira-kira gitu ya. Jadi tugas kita adalah bagaimana fokus ke goal kita dan mencapai apa yang kita mau dengan sekuat tenaga gitu ya. Itu jiwa entrepreneurship-nya gitu. Sekilas info, kita butuh sekitar 4 juta new entrepreneur, sementara saat ini kita termasuk yang paling rendah. Ya, jadi makanya waktu ditanya apa sih yang saya pengen bawakan, saya pengen sekali mulai mengajarkan atau mulai sharing ke teman-teman sehingga pada akhir sharing ini saya berharap teman-teman tuh berani untuk mulai usaha gitu ya. Apapun jenis usahanya, mau di Grab, mau makanan, mau apapun, tapi just start your journey as an entrepreneur. So, ini sesuatu yang menarik. Tubuh mempengaruhi emosi, emosi mempengaruhi action, dan action mempengaruhi hasil gitu ya. Jadi itu hal yang kita juga harus latih, bagaimana tubuh kita gitu ya. Bagaimana tubuh kita mulai dari semangat kita, bagaimana kita listen gitu ya, dengan feedback gitu ya. Jangan kalau kita entrepreneur tuh biasanya kita selalu dengerin feedback gitu ya. Bukan berarti kita dengerin feedback terus kita mulai down atau mulai tersinggung atau mulai apa, tapi lebih ke terima yang bagus dan lupakan yang nggak terlalu growing ourselves gitu ya. Jadi saya tadi suka banget waktu ketika Felix banyak banget feedbacknya gitu ya, dia dengan sabar gitu ya.
menjawab. Kalau yang lain kan udah wah gimana gitu. Tapi kesabaran dia tuh bikin saya jadi sangat tertarik dengan Grab itu. Listen to the feedback, looking for opportunity, sama hati itu selalu penuh dengan satu gairah gitu ya, semangat gitu ya. Jadi nggak, aduh lagi COVID, aduh lagi masalah, aduh ada ini gitu. Jadi it's always have a hope gitu ya. Jadi ya hati yang penuh dengan gairah gitu ya. Otak yang penuh dengan ide gitu ya. Jadi kalau mentok di sini mikir kemana, mentok sini mikir lagi, mentok sini mikir sini. Jadi otaknya selalu mikir, apa sih solusinya gitu ya. Nggak mikirnya, aduh masalah gitu ya. Karena itu entrepreneur memang akan ketemu banyak masalah, jadi otaknya selalu, what is the solution, what is solution. Nah, mulutnya itu selalu memberikan sharing visinya, gue pengen ini, gue pengen itu, gue pengen. Selalu penuh dengan perkataan-perkataan yang hope, visi, goal gitu ya. Jadi itu memberikan dia kekuatan bagi dirinya sendiri. Dan trust your gut, jadi punya keberanian, punya punya satu kekuatan gitu ya untuk terus jalan, karena perjalanan seorang entrepreneur itu not easy gitu. Jadi ini kira-kira anatomi dari seorang entrepreneur yang sukses gitu ya, yang akan terus berjuang gitu dengan sukses gitu. Apa yang kita butuhkan ketika kita mau mulai start bisnis gitu ya? Pertama pasti harus punya apa yang kita mau gitu ya, apa yang menyebabkan kita mau bangun bisnis ini gitu loh. Jadi nggak bisa cuma ikut-ikutan, nggak bisa cuma tes dan ya udahlah gitu ya. Karena journey-nya pasti sangat sulit. Jadi kita mesti tahu bahwa this is what I want gitu loh. Kalaupun sampai nggak ada dan mau ikut-ikutan, anggaplah itu seperti gairahmu. Jadi ketika oh iya ya martabak tuh lumayan ya, maka jadikanlah itu, oh gua suka martabak, gua pengen martabak gua jadi terkenal gitu. Jadi even you follow others, you need to make it like your gairah lu. Kalau enggak pasti ya akan sulit sekali gitu loh. Ya, ya jadi buat gua kenapa akhirnya gua masuk ke entrepreneur dari dulu, karena I really gua nggak mau kerja karena sekedar kerja. I always like to do what I really like gitu ya. Gue pengen pergi kerja atau bangun sesuatu karena gue suka gitu. Jadi gue nggak merasa kerja itu sebagai sesuatu yang menyiksa gitu ya. Dan kenapa gue buka bisnis dari dulu gitu ya, karena gue nggak pengen hidup ini nggak punya meaning gitu ya. Jadi selalu membangun sesuatu yang membuat hidup tuh jadi berarti gitu ya. Walaupun penuh dengan up and down dan masalah gitu ya, tapi I really like that. So I have a meaning, a purpose gitu kan. Dan bisa banyak kasih kerjaan ke orang gitu ya. Walaupun gajian jadi debar-debar, tapi it's kind of helping people gitu ya. Sama juga banyak belajar ilmu baru gitu ya di dalam entrepreneurship gitu, dan mengajarkan kita jadi inovasi karena banyak challenge gitu ya. Dan yang terakhir pastilah ya, jadi entrepreneur kalau sukses pasti banyak duit dibanding kita hanya bekerja gitu. Jadi buat saya tuh buka usaha tuh jadi kayak jadi bos diri sendiri gitu ya. Dan ini jadi satu karakter yang harus disiplin, karena kita yang menentukan kita mau kerja, kita nggak mau kerja, kita mau tidur gitu ya. Jadi kita yang decide apa yang menjadi bisnis kita gitu loh. Makanya seorang owner atau seorang entrepreneur tuh harus punya disiplin yang luar biasa. Karena sekarang udah nggak ada yang marahin dia kan, dia sendiri yang harus decide buat bisnisnya dia. Nah, challenge-nya apa sih? Challenge-nya ya nggak ada duit, nggak yakin, nggak confident, bisa nggak ya? Ada nggak yang suka ya? Takut gagal gitu ya. Terus kadang-kadang kalau yang masih kerja, kayak dulu gue masih kerja, aduh nggak ada waktu untuk start bisnis gitu ya. Keluarga nggak support, mereka pada bilang udahlah kerja aja daripada usaha, nggak ada duit juga nanti masalah gimana gitu loh.
terus hidup gimana, dan lain sebagainya gitu ya. Terus juga ngeri kalau, waduh ini stresnya minta ampun nanti, terus kerjanya berat banget gitu. Jadi ini hal-hal yang banyak buat orang tuh mau mulai, mau coba, tapi takut gitu ya, males gitu ya. Jadi comfort zone, ya udahlah gue kerja udah enak ya udah gitu ya. Jadi untuk memulainya juga bingung gitu. Nah, kalau kalau semua itu bisa bisa apa ya, bisa kita. Jadi kalau ditanya gimana sih gue ngelewati obstacle yang tadi itu, karena itu semua perasaan yang nyata ya, gue juga ngerasain itu. Ya mungkin salah satu sebab kenapa akhirnya gue tetap bisnis itu adalah ya tadi gue memang pengen pengen visi gue terhadap sesuatu yang besar tuh terjadi, dan gue pengen banyak melakukan apa yang gua pikirkan gitu. Jadi dari muda tuh udah mulai buka bisnis gitu ya. Jadi sekarang gimana caranya supaya nggak ada duit tapi tetap bisa punya usaha gitu ya. Pertama sistem barter ya. Barter, jadi collaborate, joint venture istilahnya ya. Kalau zaman sekarang yang canggih kan joint venture. Kalau zaman dulu barter gitu ya. Kerjasama. Jadi dulu bisa aja waktu itu gue mulai dari umur 19, gue jualan baju atau jualan jam. Gue bisa datang ke Mangga 2 untuk tanya ke tokonya gimana gue bisa jual barang dia, tapi gue nggak bayar dulu gitu loh. Apakah gue harus titip apa, kasih apa gitu, sehingga gue bisa back to back. Jadi mungkin dari 10 yang gue tanya, mungkin 9 nolak, tapi akhirnya ada 1 yang mau gitu kan. Dan akhirnya gue bisa jualan gitu ya. Jadi tanpa modal gue bisa jualan dan mulai dapat keuntungan dan seterusnya. Sama sekarang pun bisnis buka cabang di Bali, kita join sama hotel gitu ya. Mereka punya masalah, kita memberikan bantuan dengan cara itu. Jadi akhirnya ya udah kita punya office di Bali gitu ya. Sama joint venture di Korea juga gitu. Jadi balik lagi build strategi partnership, jadi sehingga kita nggak perlu modal gitu ya. Terus kalau mulai usaha jangan terlalu banyak fokus gitu ya. Produknya banyak gitu ya. Itu membuat energi kita yang 100 tuh dibagi-bagi gitu ya. Jadi nggak kuat gitu loh. Padahal kalau kita lawan mungkin kita hebat, tapi karena kita produknya banyak, akhirnya kehebatan kita terpecah-pecah. Jadi akhirnya kita mudah dikalahkan oleh lawan. Jadi fokus dulu satu hal sampai kuat, baru gedein gitu ya. Itu salah satu yang membuat, ibaratnya kalau ada tanah, tanam dulu satu tanaman, habis itu baru tanam yang lain gitu ya. Setelah kuat gitu ya. Jadi fokus on one product, sehingga orang kenal kita tuh siapa gitu. Minimize cost, jadi waktu mulai bisnis tuh saya ingat saya cuman sama Brenda berdua gitu. Apa kita semua gitu, sales kita, delivery kita, semua kita gitu ya. Karena dengan begitu cost kita lebih rendah gitu ya. Jadi kita nggak mau terlalu banyak biaya gitu. Jadi cara minimize cost itu adalah banyak CEO yang pertama mulai itu mereka bilang saya perlu sales, saya kurang ini, saya akhirnya duitnya habis buat hiring so many people, tapi flow-nya nggak jalan gitu loh. Jadi cost minimize cost-nya tuh kurang bagus, kira-kira setahun aja udah bangkrut gitu ya. Jadi understand bahwa limited cost itu adalah resource-nya jangan semuanya mau gitu. Jadi start with yourself gitu ya. Nah, leverage sosmed udah pasti ya. Marketing ya, money smart ya, tadi ada beberapa pola gitu ya. Banyak orang bilang gimana cara marketing kalau nggak ada duit? Banyak caranya. Kita bikin hackathon ya, semua sponsor, kita nggak keluar duit juga. Nama kita terkenal gitu ya, tapi karena kita yang jalanin, kita nggak bayar gitu. Jadi kadang-kadang marketing itu tidak selalu identik dengan uang. Kalau kita punya ide yang bagus, orang nebeng kita, maka duitnya bukan kita yang akan bayar, ide kita yang akan dibayar gitu loh. Jadi itu dari dulu waktu gue kerja di Sigma, di mana di perusahaan-perusahaan kecil, ada beberapa yang nggak punya uang untuk marketing. Mereka selalu bilang, kamu bikin marketing, tapi nggak ada duit. Jadi I need to be smart untuk bikin marketing dengan cara I have the idea gitu ya.
Ini gue juga banyak belajar dari orang-orang gimana caranya bikin event, tapi sebenarnya nggak harus kita yang keluar duit gitu. Jadi again, being smart kayak tadi yang Lufty yang pertama duduk di belakang gitu ya. Itu ide-ide kreatif ya. Jadi so many ide kreatif yang kalian harus pikirkan without keluar money gitu ya. Nah, ini juga paling penting adalah punya co-founder gitu ya, punya orang-orang yang hebat seperti Brenda waktu itu, Ferdinand dan lain sebagainya, orang-orang yang menjadi co-founder yang membantu sehingga nggak apa ya, nggak capek dan biayanya jadi lebih lebih irit karena kita kerja bareng ya. Dan fokus ke service untuk gimana caranya back to back tadi ya. Jadi kalau kita perlu beli apa, kita harus cari yang bisa bayar setelah kita dapat duit gitu ya. Dan kalau bisa fokusnya jangan beli barang gitu. Jadi segala sesuatu yang sifatnya service, jadi duitnya cepat masuk, baru kita bisa pakai gitu ya. Nah yang terakhir yang sering saya lakukan adalah take over bisnis yang nggak jalan, tapi punya potensi. Jadi ambil bisnis itu sehingga kita nggak perlu keluar duit, cuma kita perbaikin aja. Jadi itu cara-cara yang mungkin nanti akan menarik gitu ya. Jadi ini 5 kunci sukses yang saya temukan di dalam perjalanan saya sebagai entrepreneur. Yang pertama adalah mindset. Ya, mindset kita itu mempengaruhi. Jadi ketika kita berpikiran bahwa everything is possible, positive thinking, punya hope yang gede, maka everything is become possible. Tapi kalau kita mindsetnya, aduh ini pasti masalah, aduh ini kayaknya gimana gitu, dan itu juga akan jadi problem. Yang kedua, punya bisnis plan. Jadi jangan, oh gue mau bisnis, tapi habis itu nggak punya plan sama sekali gitu ya. Itu apa ya, nggak mungkin. Nah yang ketiga itu yang sering banyak orang males ya, karena partner itu takutnya nggak seide, takutnya masalah, takutnya berantem, takutnya dia mengkhianati dan lain sebagainya. Jadi banyak orang yang males untuk cari partner, tapi selama 20 tahun saya bisnis, kalau sendirian tuh letih sekali gitu loh. Jadi punya bisnis partner itu sangat-sangat bagus untuk seorang entrepreneur gitu ya. Jadi tapi carilah bisnis partner yang satu visi gitu ya. Kalau nggak satu visi jangan dipaksa karena akan merusak gitu ya. Jadi ini beberapa hal yang try new thing. Jadi jangan takut dengan segala hal yang baru. Jangan takut untuk start kecil gitu ya. Planningnya gede tapi startnya bisa kecil gitu. Jadi itu hal-hal yang bisa membantu kita untuk sukses. Nah ini terakhir yang saya pengen sharing. Untuk membangun perusahaan itu ada 4 pilar, yaitu sales-nya harus bagus, product delivery-nya harus bagus, cash flow-nya harus bagus, employee development-nya harus bagus, atapnya itu brand, bawahnya itu culture. Nah, banyak entrepreneur yang memulai bisnis tuh cuma fokus ke sales atau cuma fokus ke product delivery. Sehingga ketika tahun kedua dan tahun ketiga mereka kena masalah di cash flow atau mereka kena masalah di employee. Ya. Atau mereka kena masalah, waduh tambah lama tambah susah jualan. Atau mereka kena masalah tambah lama tambah banyak masalah. Ya, siapa yang akan jalani, kenapa gua terus jadi capek gitu ya. Nah, supaya makin lama makin enak, maka ini memang harus dijalani walaupun mungkin perlu waktu ya. Culture perlu waktu, brand perlu waktu. Tapi ketika kita jalan ini dengan setia, 3 tahun kemudian kita akan jauh lebih santai. Jadi biasanya kalau gue bangun company 3-5 tahun tuh gue udah mulai santai gitu ya. Karena segala sesuatunya udah jalan lebih rapi. Tapi tahun pertamanya tuh capek banget. Tapi ya itu kalau kita continuous lakukan, biasanya tahun ketiga dan tahun kelima, buat orang yang membangun ini biasanya udah nggak terlalu capek gitu. Jadi balik lagi, ini penting banget untuk dilakukan dari awal ya, bukan ketika, oh sales dulu deh, sales dulu. Walaupun prioritinya memang sales, tapi yang lain tetap harus dibangun.
Jangan sampai lupa, karena ketika brand-nya udah rapi, sales-nya akan lebih gampang. Nah, ini sedikit tentang journey saya. Jadi mulai bisnis itu ketika kuliah, jualan baju, jam tangan, pernah jadi agen Aqua, yang untungnya cuma 500 sampai angkat Aqua gitu ya. Ya itu, tapi saya memang suka sekali jadi entrepreneur ya. Habis kuliah, saya buka software house sambil kerja di Indomarko. Habis itu, waktu kerja di Sigma, karena udah nggak mungkin bisa sambil usaha, mulai invest buka restoran, invest di aksesoris mobil dan lain sebagainya. Sampai terakhir buka Fincon dan juga Edistar dan AFT Group. Itu journey yang cukup lama ya. Sekarang udah berarti 30 tahun gitu ya. Sekarang puji Tuhan kita punya 11 company, 200-an employee dan 2 negara dan 4 lokasi gitu. Jadi seperti yang saya bilang, yang saya harapkan dari presentasi saya ini adalah just start your business gitu. Jadilah entrepreneur. Gitu sih. Itu saja dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Brand saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Arifah. Ngomong-ngomong, Bu Arifah hari ini saya jadi moderator. Bu, jangan sering sebut nama saya, nanti fee saya nggak keluar sebagai moderator dari Pak Matius ya. Jadi hari ini khusus jadi moderator, Bu. Ya. Nanti saya nggak dapet lagi GrabFood dari Pak Matius nih. Oke, siap-siap kalau gitu. Terima kasih Bu Arifah. Nah, menarik sekali tadi. Mungkin saya sudah buka pertanyaan ya Bu, biar langsung ya, karena teman-teman yang pertanyaan ya. Apalagi teman-teman BINUS itu pasti selalu rata-rata punya passion become the entrepreneur, karena kita dulu selalu dapat pelajaran entrepreneur di kampus gitu ya. Jadi itu membuat habit atau behavior kita jadinya larinya ke sana. Nah, saya penasaran nih Bu, dengan tadi Ibu bilang kita mulai dengan heart full of passion, about passion and innovate. Nah, kira-kira ini gimana Ibu? Karena banyak orang selalu pengen punya bisnis gitu ya. Orientasinya itu money, uang dulu nih, gitu kan. Passion belakangan. Yang penting saya harus cari duit dulu sebanyak-banyaknya. Baru saya ngikutin passion saya sesuai dengan yang saya mau untuk bisnis yang saya mau. Contohnya, saya pengen buka baju tradisional, tapi kan nggak mungkin have a lot of money karena susah. Nah, itu bagaimana Bu mengkaitkan antara passion dengan bisnis? Pertanyaannya bagus. Jadi tadi kalau dilihat yang gue jelasin tuh Brand, memang kita punya goals akan misalnya baju tradisional gitu ya. Tapi we need to start with side things kan. Jadi ketika kita tahu bahwa kondisinya nggak nyampe secepat itu, duit kita masih limited. Dream-nya jangan dihilangin, passion-nya jangan dihilangin. Tapi kerjain dulu yang bisa ngasilin duit kan. Gitu loh. Jadi yang bahaya adalah ketika kita fokus ke duit dan kita kehilangan gairahnya. Ya, jadi perjalanannya jadi nggak akan lama gitu loh, dan nggak akan menyenangkan gitu. Sehingga walaupun kita dapat semuanya, we lost ourselves gitu loh. Jadi dalam perjalanan boleh nggak kalau saya mulai dulu dengan jualan kaos gitu ya. Karena yang butuh kaos silakan, nggak apa-apa. Karena mekanisme tidak masalah, tapi goalnya atau passionnya tidak boleh hilang gitu. Karena bisnis tanpa gairah itu seperti menikah tanpa cinta gitu. Biasa ini. Gak enak. Langsung. Gitu. Jadi tetap harus bisa dijalankan ya Bu, apalagi terutama nih teman-teman yang sekarang masih jadi karyawan kan sebenarnya kan. Jadi kan mereka otomatis kan tetap pengen jadi entrepreneur, tapi sekarang kan pasti full time sebagai karyawan. Bagaimana tanpa menghilangkan passion itu tetap bisa jalanin dengan kondisi yang sekarang. Betul. Gitu. Karena gue tuh dulu waktu kerja, gue selalu buka usahanya malam. Ya malam gue kerjain gitu ya. Gue ingat banget dulu gue buka software house, pulang kerja gue bikin software. Kadang-kadang waktu itu gue pernah bikin parkir system di Atrium. Gue sampai jam 3 pagi masih di tempat parkir gitu loh. Tapi again, ketika kita tahu mimpi kita untuk jadi entrepreneur, ya lakukan di malam gitu ya, atau weekend gitu ya.
Mungkin bisnis kita agak lama dibanding yang fokus gitu ya. Tapi karakter kita sebagai entrepreneur tuh terbentuk, cara kita ngeliat tuh terbentuk gitu loh. Yang jadi masalah dari semua orang tuh adalah ketika dia berhenti kerja masuk ke entrepreneur, cara berpikirnya masih employee gitu. Makanya banyak yang nggak ready dan masalah. Jadi menurut saya sih sambil kerja tuh mereka perlu latihan, tapi jangan membuat pekerjaannya kacau ya. Integritinya tetap dijaga, tapi mereka udah mulai. Sehingga mindset-nya tuh terbentuk gitu. Gitu sih, Bran. Oke, jadi bisa paralel sebenarnya bisa malam sambil doing the passion ya Bu ya, untuk pelan-pelan nabung lah ya, kalau kita bilang nabungnya udah mulai ditabung dari semenjak dapat penghasilan yang fresh monthly-nya ya Bu ya, kira-kira seperti itu ya Bu. Betul. Oke, siap. Lanjut, sudah ada pertanyaan supaya nanti bisa keburu juga waktunya kayak tadi, nanti nggak cukup lagi waktunya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan dari Pak Henry. Halo Bu Arifa, halo juga Pak Henry. Bagaimana menjaga mood tetap semangat saat mendapatkan masalah dalam usaha, apalagi modal kerja nol atau minus? Nah ini, Bu, bagaimana Bu? Kalau udah modal kerjanya tuh udah nol nih, tetap semangat gimana Bu? Ya, itu emang susah sih, Pak. Saya waktu mulai ID Star mungkin Brenda tahu ya. Kita kadang-kadang nggak sebut nama saya Bu, nanti nggak ada fee pembayaran Bu, saya Bu dari Pak Matius. Waktu kita mulai bisnis itu kita ngerasain sekali, saya merasakan sekali up and down-nya ya. Kadang-kadang nggak ada. Dulu saya berpikir kalau saya keluar, maksudnya saya mulai bisnis, teman-teman akan bantuin. Masalahnya gini, kalau bisnis kita belum jadi, teman-teman kita nggak bisa bantuin gitu loh. Karena kalau saya bantuin, berarti saya merusak nama baik saya di perusahaan. Namanya KKN kan. Nah, jadi jangan mengharapkan teman untuk bantuin ketika mulai bisnis. Kembalilah ke teman-teman kita ketika bisnis kita sudah agak lumayan. Ya, jadi itu pasti cepat gitu ya. Jadi setelah setahun atau 2 tahun, teman-teman tuh akan lebih bisa bantuin karena nggak KKN lagi. Tapi kalau kita masih nol, kita ngarapin teman-teman bantuin, itu mencelakakan teman sendiri gitu ya. Karena teman itu jadi KKN kan di perusahaannya, jadi masalah. Jadi itu waktu saya mulai bisnis itu seringkali teman-teman tidak bantuin ya, dan saya tidak kecewa. Karena saya menyadari bahwa memang sulit gitu ya. Jadi saya mulai dengan segala macam cara. Mood-nya gimana caranya supaya stay in the track gitu ya. Pertama yang tadi saya bilang harus punya gairah. Kalau nggak punya gairah, mood-nya nggak bisa balik gitu loh. Jadi mood itu pasti akan ada turunnya, ya pasti akan ada sedihnya, pasti akan ada di mana pengen peluk guling dan tidur gitu ya. Jadi itu wajar gitu ya Pak Hendrik ya, Pak Hendri ya. Karena kalau itu nggak ada, ajaib gitu, bukan manusia kita. Jadi terima aja mood-nya. Saya biasanya yang saya lakukan adalah saya doa gitu ya. Saya selalu kalau saya mood saya udah capek, udah kesel, udah nggak ada harapan, saya selalu balik pada Tuhan doa gitu ya. Minta kekuatan, minta gairah yang baru, tapi habis itu saya fokus lagi ke passion saya. Kenapa saya bangun, why I do what I do gitu ya. Sehingga saya balik lagi dan kadang-kadang saya paksa gitu ya untuk bangun pagi, kerjain gitu ya, sambil lari pagi dan lain sebagainya untuk back up my mood. Jadi saya paksa diri saya untuk energi dan meeting dan lain sebagainya. Saya nggak ngikutin kondisi hati saya yang lagi down. Setelah itu akan balik sendiri. Nanti tahu-tahu ada hal-hal yang menarik yang gitu ya. Tapi jangan takut kalau lagi down karena itu bagian dari yang akan kita hadapi sebagai entrepreneur sih, Pak Henry. Dan awal-awal itu akan sangat sering. Jadi terima nasib aja gitu ya. Itu Itu pasti ya Bu, nangis itu udah pasti ya. nangis itu udah pasti gitu. Jadi jangan aneh kalau mau jadi entrepreneur nangis gitu ya. Pak Yopi juga kalau mau jadi entrepreneur kalau nangis ya wajar gitu ya. Jadi nggak masalah ya Bu ya kalau harus nangis ya. Betul. Selama kita bisa menenangkan diri, relax, cari hal-hal yang lebih positif untuk bisa shifting ya Bu. Kira-kira kayak gitu ya Bu. Supaya otaknya nggak terlalu larinya, aduh nggak ada modal nih, duitnya udah nggak ada nih. Nah itu
jadinya ujung-ujungnya kita menarik sesuatu hal yang negatif ya Bu ya, kira-kira gitu ya Bu ya. Betul. Oke. Betul banget. Kita mau lanjut, tapi sebelum kita lanjut Bu, saya mohon maaf ada bodyguard soalnya di sini Bu, Pak Yopi nih Bu. Kita suruh foto dulu Bu, Oh iya, sebelum kita boleh. lanjut ke pertanyaan berikutnya. Soalnya saya dijagain nih Bu, katanya harus foto dulu biar pas lagi rame-rame. Oke, kita foto dulu. Mungkin Pak Yopi boleh dipimpin Pak untuk ini, jangan pimpin doa aja Pak ya. Kalau pimpin doa kan Bapak udah sering ya Pak. Ayo Pak Yopi silakan untuk pimpin foto dulu Pak. Teman-teman mungkin dibuka dulu videonya, silakan. Ya, teman-teman boleh videonya dibuka, ayo. Nah, biar kelihatan nih muka-mukanya nih. Ada Pak Budi, ada Pak Budi Setiawan sama Pak Budi Wu. Pak BS sama Pak BW ini. Oke, kasih aba-aba ya Pak, jangan sampai kering Pak. Kita senyum-senyum, taunya lama banget. Jadi lo nggak tahu ini udah sampai yang berapa. Senyum terus sampai kering ya Pak. Kasih aba-aba Pak. Ya, nanti saya kasih aba-aba. Sebentar Bu. Saya lagi jadi robot ini di laptopnya soalnya. Oke, saya coba dari ini ada 2 halaman aja. Kita coba dari halaman 1 saya ya. Oke, siap. Nah, 1, 2, 3. Maaf, kamera saya malah belum dibuka. Oke, ulang. Siap ya. 3, 2, 1. Oke. Lalu yang halaman kedua. Oke, udah Bu Brenda. Udah boleh ya? Lanjut kembali. Lanjut ya Pak. Terima kasih. Ada Pak. sekilas iklan tadi. Sekilas iklan, mohon maaf ya. Ini nanti soal saya jadi moderator Bu Arifah hari ini. Oke, nah sebelum lanjut mungkin saya juga ingin mengingatkan untuk teman-teman isi survei ya Pak Yopi ya dari kita ya. Nanti akan ditaruh di link chat supaya nanti kita bisa dapat feedback. Kira-kira tema apa lagi sih yang kita akan nantikan untuk di bulan berikutnya dan minggu berikutnya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Biar makin panas. Makin siang makin panas soalnya nih. Oke, sebentar. Pertanyaannya, nah, sebentar ya Bu ya. Nah, gimana dari Pak Jonathan Aditya, gimana tips untuk cari ide bisnis yang masih blue ocean sebagai bentuk kegiatan inovasi untuk solusi problem? Nah, Bu, blue ocean Bu. Berat nih pertanyaannya. Blue ocean. Berat nih. Jadi apa ya istilahnya blue ocean gini loh. Kan blue ocean bisnis itu gimana ya? Memenangkan pertarungan di tengah-tengah kondisi yang ada sekarang gitu ya. Kalau menurut saya sih mungkin boleh tanya nggak Pak Jonathan bisnisnya apa sih biar lebih spesifik gitu. Boleh di open mic kali ya kita ya biar lebih interaktif. Pak Yopi boleh dibantu Pak? Ya, halo Bu Arifah. Ya. Oke, kalau saya sih sekarang lagi bisnis di F&B juga ada, cuman ya sekarang ada sama teman juga ada mau rintis usaha juga gitu. Nah, kira-kira kalau untuk yang Blue Ocean itu ya berarti ya belum terlalu banyak pesaingnya gitu loh, kompetitornya jadi masih jarang gitu. Kurang lebih seperti itu gitu. Ya, thank you Pak. Dulu waktu itu saya mulai bisnis di CRM gitu ya. Kira-kira di 2008 gitu ya. Dan waktu itu semua pada bilang nggak ada yang mau, nggak ada yang butuh dan lain sebagainya gitu. Karena bisnisnya tuh masih belum ada yang tertarik atau walaupun secara teori udah ada tapi belum ada yang berani karena Indonesia tuh belum siap gitu ya. Secara bisnis tuh belum siap.
Nah, untuk bisnis seperti itu memang sharing itu harus sering, Bu, Pak. Jadi kita harus sering bikin sharing knowledge gitu ya. Mempengaruhi pasar gitu ya. Jadi mempengaruhi pasar. Jadi harus sering banget. Contoh kita sekarang masuk ke bisnis robot. Robot itu buat orang tuh waktu kita mulai 3 tahun yang lalu sama Brenda, dia MC tapi co-founder saya gitu ya. Kita tuh dianggap wah nggak ada yang tertarik robot tuh apaan gitu ya. Tapi sekarang ternyata demand-nya tuh gila-gilaan gitu ya. Jadi perlu 3 tahun buat kita untuk ngomong terus ya, cerita terus robot gitu ya, terus kasih lihat, kasih contoh, kasih diskon, kasih apa, pokoknya kayak segala macam kita lakukan. Kita bikin hackathon, tadi saya bilang saya bikin hackathon, tapi saya nggak bayar. Jadi hadiahnya 200 juta, tapi yang bayar sponsor semua. Sampai kita tuh ada di koran-koran, kalau Bapak lihat Google IC Star Hackathon, itu kita ada di koran-koran 2 tahun kita adakan. Tahun ini dengan Malaysia kita tanding gitu ya. Ratusan university tahu tentang kita. Ya, semua orang membicarakan IC Star gitu ya. Hackathon gitu ya. Padahal biayanya kita tidak 1% pun kita tidak keluarkan gitu. Tapi sebesar itu namanya gitu ya. Dan robot itu jadi ngetop gitu ya. 3 tahun yang lalu nggak ada yang tertarik. Nggak ada yang percaya. Jadi balik lagi, harus sering diomongin, harus kreatif, inovatif, dan berani. Dan kitanya harus lebih yakin daripada siapapun. Like seperti apa ya? Seperti menyebarkan agama gitu loh. Harus terjadi gitu ya. Jadi semangat itu harus kayak gitu, baru orang akan ikut. Gitu. Itu sih Pak. Kira-kira bisa semoga itu jawab. Iya, oke. Terima kasih. Sudah terjawab semua. Oke. Ya Pak, terima kasih Pak Jonathan. Menciptakan tren Pak. Kalau kata Bu Arifa, saya jualan produk tapi saya jualan diri saya sendiri juga gitu ya. Oh iya. Iya Pak. Jadi saya paling sering dijual Pak sama Bu Arifa dulu Pak. Contohnya ikut IKAT BINUS Pak, ikut IKAT BINUS jadi pengurus kayak gini. Kita juga bantu orang, tapi juga membantu diri sendiri. Jadi ketika kita membantu banyak orang, maka sebenarnya kita juga membantu diri sendiri gitu. Ya. Betul. Jadi kalau bisa cari partner yang bisa semuanya, Pak. Jadi MC bisa, jadi artis bisa, jadi pengusaha bisa. Hemat, Pak. Hemat. Ini partner paling hemat, Pak. Jadi tukang angkut pun bisa, Pak. Gitu ya. Jadi Gojek, Grab aja bisa gitu ya, Pak. Kira-kira gitu, Pak. Oke, siap. Cukup memuaskan ya jawabannya ya, Pak Jonathan ya. Iya, oke. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nanti Bu Arifa juga boleh taruh email ya. Siapa tahu ribuan kayak Pak Felix nanti pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dari Pak Milnando Yapindo. Selamat siang Bu Arifa. Saya mau tanya di masa pandemi ini apakah cocok untuk mengambil risiko untuk membuka suatu bisnis di masa sekarang ini dengan ide bisnis non esensial atau lebih baik di hold dulu sampai ekonomi lebih baik untuk membuka suatu bisnis non esensial. Pertanyaannya susah ya Pak ya. Bawa acara di Metro TV Pak, ekonomi. Walaupun dulu cita-citanya jadi news anchor, tetap ya Pak ya ini. Oke, saya ulang ya Bu. Jadi apakah cocok untuk mengambil resiko untuk membuka suatu bisnis di masa sekarang ini dengan ide bisnis yang non esensial atau lebih baik di hold dulu sampai ekonomi lebih baik untuk membuka suatu bisnis non esensial? Apa kita mau open mic Bu supaya lebih clear? Nggak apa-apa. Jadi open, lihat orangnya nggak masalah, tapi mungkin gini Pak, yang saya pengen sharing, krisis itu kan selalu dalam bahasa Cinanya itu selalu ada 2 kata ya. Satu bencana, satu wei qi. Wei qi itu wei shen, gen qi wei. Bahasa Mandarin gua keluar nih. Wei shen itu bahaya. Qi hui itu kesempatan gitu ya. Jadi kalau ditanya di setiap krisis itu adalah kesempatan buat semua yang miskin untuk jadi kaya, dan semua yang kaya jadi miskin gitu ya. Nggak semuanya lah ya, tergantung badainya ya. Tapi kalau normal, kita tuh susah banget untuk jadi ngetop gitu ya. Hanya di zaman krisis kayak gini, yang dimana semua orang yang ngelihat itu dengan benar, mereka bisa naik ke atas gitu. Jadi kalau ditanya bahaya nggak? Ya pasti bahaya, karena salah langkah ya mati gitu ya.
Tapi Wei Qi itu kan tadi yang saya bilang, Wei Xian ke Ji Hui. Ya, jadi buat yang ngerti bahasa Mandarin akan ngeliat itu. Nah, yang kita lihat tuh Ji Hui-nya. Jadi contoh nih, waktu saya sama Brenda ke Bali gitu ya, kita tuh ngeliat, wah ini Bali lagi masalah, travelnya ngaco gitu ya. Rakyat Bali itu lagi krisis gitu ya. Yang kita pikirkan gimana cara bangun digital center di sana. Nah, tadi yang kita lakukan adalah kita kerjasama dengan hotel yang lagi masalah, sehingga biaya kita di Bali itu nggak gede, gitu ya. Jadi bukannya kita bangun bisnis, tapi kita langsung jor-joran. Tapi how to help others with help us, gitu ya. Akhirnya kita bangun Karuna Baruna Nusantara Internasional, yaitu Digital Center Indonesia di Bali, Batam, dan Jakarta, gitu ya. Which is CEO-nya adalah Brenda, gitu ya. Tapi kembali lagi, kita bangun tuh tahun lalu. Ya, jadi tahun lalu kita bangun di tengah-tengah krisis gitu ya. Banyak sekali perusahaan yang kita bangun di tengah-tengah krisis. Dan hanya bisa karena di tengah-tengah krisis. Kalau nggak di tengah-tengah krisis, kita nggak mungkin punya office di Bali, kerjasama dengan hotel Bali, nggak ada yang mau, men. Jadi kembali lagi, kadang-kadang di tengah-tengah krisis ada banyak opportunity buat kita yang mungkin nggak punya modal gede gitu. Kalau kita bisa ngeliat opportunity itu dan win-winnya ya, gitu. Jadi balik lagi, justru sekaranglah waktunya buat kita-kita yang mau punya usaha, karena mana ada usaha yang bisa online nggak pakai modal, tempat segala macam. Kalau bukan sekarang. Kalau dulu kan masih ada kantor, masih ada apa. Sekarang laptop selesai gitu ya. Jadi this is the good time for all people to start the entrepreneurship gitu ya. Itu sih kalau menurut saya. Begitu, Bran. Baik. Terima kasih. Cukup menjawab ya untuk pertanyaannya Pak Milnando. Ini sebenarnya kita juga udah dilatih ya Bu dari zaman dulu kuliah ya Bu ya. Sambil kerja sambil kuliah, dapat duit sambil kuliah aja gitu ya. Kira-kira gitu ya Bu ya. Jadi dua-duanya tetap jalan di tengah challenge kerja, di tengah challenge cari duit juga kita masih bisa punya kesempatan sambil kuliah. Jadi kira-kira gitu ya Bu. Di tengah kesulitan pasti selalu ada kesempatan. Kira-kira gitu ya Bu ya. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Ini soalnya pertanyaannya berat-berat, Bu. Saya lagi mewawancarai Pak Jokowi ini soalnya. Oke, lanjut dari Pak Gunadi. Saya melihat Bu Harifa memiliki mindset yang kuat sebagai seorang entrepreneur, di mana pikirannya berfokus pada solution dan what next gitu ya. Karena sejatinya apapun yang dominan ada di pikiran, itulah yang akan terwujud dalam dunia. Oke, ini bukan pertanyaan sebenarnya. Mohon maaf, Pak Gunadi. Jadi ini lebih karena feedback ya buat Bu Harifa ya. Oke, terima kasih Pak Gunadi. Jadi mindsetnya kuat ya Bu. Mindset, keinginan, passion itu harus strong karena dengan begitulah kita akan menarik orang yang sama ya Bu. Kira-kira gitu ya Bu ya. Satu itu, tapi yang paling menarik dari mindset itu sebenarnya yang tadi saya bilang, Bran. When I know why I do what I do, ketika badainya seberat apapun, I can still stand gitu ya. Karena untuk bisa berdiri ya seorang entrepreneur itu nggak gampang. Masalah ada keluarga yang sakit, kitanya sakit, terus ada masalah keuangan, ada masalah partner mengkhianatin dan lain sebagainya. Ada masalah customer marah-marah, ada masalah ini. So many problem gitu, so many problem. Kalau kerja kita paling bisa kena performance jelek gitu loh. Tapi kalau entrepreneur jelek berarti kita akan masalah, duit nggak ada, tagihan nggak masuk dan lain sebagainya. Month by month kita akan worry dengan gajian gimana ya, jantungnya tuh pot-potan gitu ya. Jadi kalau ditanya kalau nggak punya kekuatan hati, gimana caranya kita bisa survive gitu loh. Gimana caranya kita bisa jadi, even nanti kalau kita dapat project yang hebat ya, duitnya banyak gitu ya. Justru itu masalah yang paling berat. Ketika hati kita lagi nggak kuat, marah, berantem atau apa, kita akan dengan cepat melepaskan semua bisnis kita. Contoh nih, kalian lihat Jack Ma tuh hancurnya bukan ketika dia lagi di bawah, justru ketika dia lagi di atas dia kena gitu kan. Jadi kekuatan hati itu bukan hanya ketika kita nggak punya duit. Bahkan ketika kalian
menjadi perusahaan yang besar, gimana kekuatan hati itu menjaga kita untuk nggak hancur. Karena di atas atau di bawah, di atas jauh lebih parah gitu. Kalau sekarang masih miskin, mungkin masih tabah. Oh ya udahlah gitu ya. Tapi kalau udah kaya, ketika sombong itu masuk, wah, daya tahan kita akan menurun. Nah, kita tidak akan lagi fokus kepada inovasi, solusi, dan belajar, dan lain sebagainya. Nah, itu justru membuat kita akan lemah sebagai entrepreneur. Banyak sekali orang jatuh ketika di atas, bukan di bawah. Jadi kekuatan hati itu harus dijaga bukan hanya ketika memulai bisnis, tapi juga ketika kita menjadi orang yang hebat. Karena banyak sekali orang yang hebat kayaknya lost themselves gitu. Itu sih. Baik, Bu. Ini saya tertarik kalau di bawah kalau orang sering jatuh di atas ya Bu, bukan di bawah. Udah di bawah jatuh sakit lagi. Oh, kalau di bawah jatuh nggak sakit karena nggak sakit ya Bu ya. masih rendah. Masih rendah ya kalau dari Kalau di atas jatuh mati patah-patah. Oh gitu. Oke, luar biasa. Ya kan kalau di ranjang lu jatuh kan nggak apa-apa, paling sakit-sakit dikit kan. Oh, jatuhnya dari building ya Bu ya. Tangga gitu ya, jeplak, aduh patah tulang gitu. Oke, siap Bu. Jadi kekuatan hati, terus bagaimana kita bisa menjaga diri supaya kita tuh tidak sombong ya Bu, kira-kira gitu ya. Karena kebanyakan entrepreneur ketika dia sudah naik, sudah bisa get all the blessing, terbiasa dengan services yang apa adanya, ketika dia punya masalah dia udah buntu ya Bu, jarang ada ide yang membuat dia cari solution, kira-kira gitu ya Bu. Betul. Oke, lanjut. Saya masih open pertanyaannya ya buat teman-teman ya, karena ini kebanyakan feedback sepertinya dari teman-teman selanjutnya. Oke, ini ada feedback lagi Bu dari Pak Hendry. Thank you sharingnya bagaimana memilih partner yang tepat untuk bisnis dan model kerjasamanya, biar bisa seperti Bu Brenda dan Bu Arifah. Waduh, ya, ini mungkin Ibu bisa sharing bagaimana memilih partner kerja yang tepat untuk bisnis dan model kerjasamanya seperti apa. Jangan sebut nama saya Bu, nanti saya diomelin sama Pak Matius ini. Kalau saya percaya satu ya, pertama kita track orang yang kita suka dan orang yang kita benci. Jadi kalau kita benci orang yang suka mengkhianati kita, kita juga track mereka. Nah, kita track orang yang kita suka dan kita track orang yang kita benci. Ya ingat, hati-hati ya, track dua-duanya. Jadi pertama, maafkanlah semua orang yang bikin kalian sakit hati. Jangan benci pada orang-orang yang tertentu ya, nggak suka karakternya oke, tapi jangan benci. Karena kalau kalian, aduh gue paling nggak suka punya partner yang nggak jujur, pasti kalian akan track orang-orang yang nggak jujur. Aduh gue paling benci partner yang nggak bertanggung jawab gitu, kalian akan track itu men. Nggak suka boleh, benci jangan. Jadi periksa hati kalian untuk jangan benci. Karena kalau benci, ini pengalaman gue 30 tahun, gue selalu track orang yang salah karena selalu benci orang seperti itu ya. Jadi akhirnya gue belajar bahwa benci itu nggak boleh. Jadi I need to forgive people yang curang, yang apa gitu ya. Lupakan dan maafin. Jadi kekuatan track orang-orang salah itu berkurang gitu ya. Jadi itu pertama, karena kita tuh akan dekat kepada orang yang ada di hati kita gitu ya, track mereka gitu ya. Jadi pertama kita sendiri harus tahu kita tuh sukanya orang seperti apa. Dan kita tuh punya visi seperti apa. Karena kalau kita nggak punya itu, kita juga bingung partner kita mau seperti apa gitu ya. Jadi knowing who we are itu paling penting gitu. Nah, jadi sadar visi kita, sadar mana yang kita mau terima, mana yang tidak kita nggak terima. Jadi benar-benar ngerti gitu ya. Jangan paksa diri kita untuk bekerja dengan orang yang ya udahlah nggak apa-apa lah, asal kita punya partner gitu ya. Jangan kompromi, pilihlah dengan hati-hati. Seperti memilih pasangan hidup. Jadi ini kan partner ya. Partner itu artinya kayak pasangan hidup, married. Jangan, ini nggak bisa sembarangan kan. Tapi juga jangan sampai terlalu hati-hati sampai nggak dapet selamanya gitu ya. Jadi walaupun ada resiko salah pilih, ya udah belajar dari sana gitu ya. Yang penting milih. Kalau nggak ada pilihan terlalu banyak, tetap pilih. Karena dari sana you will learn a lot. Jadi kalau ditanya gimana caranya, actually is learning process Pak. Jadi saya sendiri gagal berhasil. Saya selalu track orang yang bagus dan orang yang jelek gitu ya.
Dan dari sana saya belajar untuk memilih mana yang saya tahu bagus, mana yang saya tahu jelek, saya tolak. Walaupun mereka terus menghampiri saya, tapi saya belajar untuk menolak gitu ya. Which is itu growing dari experience gitu ya. Jadi jangan takut untuk sakit gitu ya. Banyak orang takut sakit sehingga tidak memilih. Padahal semua leader itu harus berani menghadapi apa yang menyakitkan itu untuk jadi kuat gitu. Termasuk salah satunya partnership. Gitu sih. Oke, jadi tetap harus milih ya Bu, kalau masalah dapetnya cantik atau ganteng itu ya hoki-hokian ya Bu. Berdoa Tuhan tolong semoga jangan salah. Jodoh pun gitu ya Bu, kan kira-kira gitu ya. Tetap berusaha, tetap milih kalau dapet yang cantik atau yang ganteng ya puji Tuhan gitu kan. Tuhan, gitu. Kita ya gitu ya. Tapi kalau nggak dapet ya yang penting saya milih gitu ya Bu. Kira-kira gitu ya Bu ya. Oke, siap. Tapi jangan juga maksa cuman ya udahlah daripada nggak ada gitu ya. Terus hanya sembarangan gitu ya, itu juga bahaya. Tetap memilih, cuma usahakan seleksinya tuh benar-benar dipertimbangkan gitu. Tapi yang paling penting jangan karena takut terus nggak memilih, itu doang. Hadapin apa yang kamu takutin, itu akan bikin kamu menjadi orang yang sangat kuat sebagai leader. Oke, pasti nanti ada learning ya Bu, karena partner itu kan biasanya akan ada learning process in the future-nya yang bagaimana dia saling mengisi ya Bu, kira-kira gitu ya Bu ya. Betul. Oke, siap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Budi. Bu Arifa, bolehkah diceritakan bisnis Ibu dan juga yang bisnis robot yang tadi sempat diceritakan agar kita lebih mengenal Ibu Arifa dan bisnisnya? Silahkan Bu. Oke, kita start bisnis tuh di 2018 dari IT outsourcing tadinya. Jadi kita mulai dari 4 orang, sekarang kita udah 200 lebih, ya dalam 3 tahun, jadi lumayan cepat ya, kita tiap tahun tuh hire 100 orang, sekarang kita masih hire 10-20 orang tiap bulan. Itu pertama bisnis kita yang paling fokus, seperti yang saya bilang, kita fokus satu, habis itu kita growing, dari sana itu kita anggap sebagai pabriknya. Jadi setelah itu kita bangun konsultan untuk Oracle, TIBCO, Adobe, Genesis, tiap satu produk itu satu company. Jadi mereka fokus banget ya. Dan setelah itu kita bangun digital center yang tadi saya bilang di Bali, Batam. Bulan ini kita akan bangun joint venture di Korea. Jadi kita berusaha untuk kirim orang-orang IT ke Korea, ke Malaysia. Kita juga buka perusahaan di Malaysia, joint venture dengan perusahaan di sana gitu ya. Jadi kalau ditanya bisnis kita tuh ada di mana? Pertama, education. Jadi kita banyak sekali main di education, develop orang di IT terus gitu ya. Develop Java, kita bangun SMK IT dengan TNI, kita bangun hackathon, pokoknya develop orang terus. Karena kita semua percaya bahwa kalau mau dapatin buah jangan ngambil orang punya, tanam dari awal gitu ya. Karena saya selalu ingat cerita satu orang yang suka chestnut gitu ya, dia lagi nanam chestnut, asal tahu chestnut itu perlu puluhan tahun untuk tumbuh sampai berbuah. Nah ini bapak-bapak udah tua ya, dia tanam chestnut, ada raja lewat. Raja itu tanya, ngapain kamu tanam? Nanti kalau udah berbuah kamu udah mati. Itu terus dia jawab gini, kalau semua orang berpikiran kayak gitu, saya tidak mungkin merasakan chestnut. Dan saya suka chestnut. Jadi dia tidak mikir bahwa oh nanti kalau gua tanam yang makan tuh bukan gue gitu. Nah, banyak perusahaan yang cuma mikir bahwa ngapain gue ngajar orang, habis itu di-hire orang, di-hijack orang, dan lain sebagainya. Itu perkataan yang paling sering saya dengar dari sejak saya kerja. Akibatnya kalau saya kerja, training tuh sedikit banget. Ya, jadi banyak orang nggak suka didik saya, suruh saya belajar sendiri gitu. Karena takut kalau saya udah pintar, di-hire orang. What? Jadi itu semua perusahaan tuh seperti itu rata-rata ya. Mereka sulit sekali untuk develop orang gitu ya. Walaupun banyak sekarang yang udah mulai sadar gitu ya. Tapi intinya adalah perusahaan kita tuh banyak fokus ke pendidikan, education. Kemudian masuk ke asosiasi itu artinya outsourcing. Ya di sini orang itu kita outsource, dia nanti boleh milih kalau dia mau pindah kemana. Jadi misalnya kita outsource dia ke Indosat. Indosat tertarik sama dia. Kita bisa transfer udah kayak manajemen artis ya. Jadi dengan kata lain semua IT itu bisa
growing kemanapun dia mau dari sejak awal gitu ya. Setelah itu jadi konsultan. Nah dari jadi konsultan dia mulai menjadi partnernya kita, jadi timnya kita, tim inti gitu lah ya. Kalau asosiat itu masih antara iya dan tidak gitu ya. Bisa masuk, bisa pindah gitu kan. Konsultan itu dia udah jadi tim kita. Habis itu dia akan jadi leader, habis itu dia akan jadi entrepreneur. Jadi dia akan jadi salah satu yang kita develop menjadi seorang entrepreneur. Makanya kita mulai invest perusahaan-perusahaan yang kita bangun dan CEO-nya adalah orang-orang kita sendiri gitu. Jadi kita kembangkan, kita didik mereka untuk jadi entrepreneur. Jadi value kita itu top tier. Trustworthy, one team, professionalism, constant improvement, entrepreneur spirit. Jadi ekspektasinya saya adalah semua karyawan saya one day bisa jadi entrepreneur gitu sih. Jadi bukan cuma ngomong ke teman-teman saat ini, saya juga terus mendevelop entrepreneur muda sehingga perusahaannya makin banyak orang-orang yang menjadi entrepreneur ketika dia harus kerja pun dia udah dididik untuk jadi entrepreneur gitu. Begitu sih. Baik, terima kasih Bu Arifa. Ini perjalanan yang cukup panjang ya. Ujung-ujungnya adalah bagaimana meng-create sebuah individual yang cukup kompeten ya Bu ya. Betul. Untuk the next generation. Kira-kira gitu ya Bu ya. Betul. Oke, siap. Nah, saya mau reminder lagi buat teman-teman untuk isi survei link kita. Udah ada di chat link kita sebelum kita tutup acaranya karena udah jam 12, jadi pasti udah pada kepikiran mau pesen GrabFood apa hari ini untuk lunch. Karena pas gitu ya, udah mau jam makan siang, Grab, terus ngomonginnya bisnis gitu kan. Jadi pas banget itu semua runtutannya. Oke, sebelum saya close, mungkin saya akan terakhir saya akan summary bahwa untuk starting your business dari Bu Arifa adalah beberapa yaitu mindset atau positive thinking ya Bu ya. Selalu ditekankan ke mindset tersebut. Make it a business plan. Tidak ada suatu bisnis tanpa sebuah rencana, kira-kira gitu ya Bu ya. Kalau cuma asal doang bisa sih bukannya, tapi ujung-ujungnya jadi frustasi ya, kira-kira gitu ya Bu ya. Oke, lalu business partner, mencari seorang business partner yang tepat, lalu have a side business and try the new things. Kira-kira gitu ya Bu ya. Betul. Mungkin itu ada kata-kata summary terakhir Bu untuk kita tutup acara karena sudah mau jam 12. Kata-kata terakhir gue tuh simple sih. Just start your business and learn from that. You will never know how to fail and how to success without start. And you will know, kalian nggak akan tahu apa yang akan terjadi dan bagaimana belajarnya. Just start. Jadi begitu mulai, semuanya akan datang dengan sendirinya. Dan it takes more than years untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses gitu. Jadi learn dari sekarang aja. Baik, baik. Kalau mau buka martabak langsung buka ya Bu ya, langsung kontak aja. Minta Bu Arifa yang invest teman-teman. Siapa tahu Bu Arifa mau invest buka martabak ya. Betul. Gitu ya. Oke, siap kalau gitu. Terima kasih Bu Arifa untuk waktunya dan pelajarannya hari ini luar biasa. Jadi kita banyak mengerti tentang how we make it business, starting your business and taking risk, terus juga bagaimana kita mengalign-kan passion dan innovation kita. Oke, terima kasih Bu Arifa untuk hari ini. Saya mungkin terakhir Bran, kan gue tuh coach bisnis juga. Jadi buat teman-teman yang di IKA BINUS yang mau di coach, ya silakan nanti info ke Matius untuk di coach. Nanti biayanya buat IKA BINUS juga. Jadi silakan sumbangkan ke IKA BINUS berapapun yang kalian mau untuk kalau kalian merasa bahwa ada progres dalam coaching tersebut. Supaya kalian bisa menjadi entrepreneur dan nanti biaya coach itu akan dikembalikan untuk alumni juga. Jadi itu from alumni to alumni gitu. Itu sih, Bran. Oke. Jadi Ibu sekarang jadi coach bisnis ya Bu ya. Kira-kira ya the next step of your life is become the coach of the entrepreneur selanjutnya. Jadi teman-teman tadi udah dipromosikan ya. Jadi yang tadi di awal kita sempat ngomong bahwa menjadi entrepreneur tidak hanya menjual produk atau services, tapi juga menjual diri sendiri. Itu adalah promosi paling murah ya Bu ya, kira-kira gitu ya Bu. Paling kreatif gitu loh untuk kita bisa memperkenalkan bisnis kita, kira-kira gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Bu Arifa. Jadi teman-teman yang mau untuk di coaching secara bisnis apapun ya Bu ya itu ya, boleh ya, berarti ya. Mau bisnis makanan, martabak, bakmi, apapun itu boleh gitu ya. Jadi silahkan nanti Ibu boleh juga
taruh di emailnya seperti Pak Felix, siapa tahu nanti ada yang pengen ngobrol-ngobrol. Oke,